Setelah udah beberapa lama kita tuh nggak bahas headset, maka kali ini Pical akan kembali lagi nih bahas sebuah headset yang punya tampilan keren dan juga kece. Namun diklaim katanya nggak bisa bikin kantong kita bolong dari brandnya Rexus. Tapi apakah memang produk ini sebanding sama harganya atau memang cuma menang murahnya doang? Jadi penasaran pengen dibahas lebih tuntas? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical akan bahas lagi sebuah headset gaming yaitu Rexus Phonix F30 gaming headset. Secara tampilan luar jelas ini katanya memang ketara banget nuansa gamingnya. Namun yang jadi bikin penasaran apakah memang kualitas audionya ini sebanding atau bahkan lebih bagus dibandingkan dengan harga yang ditawarkannya. Oleh karena itu seperti biasa untuk review kali ini nanti kita akan bahas headset ini mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan, hingga bagaimana pendapat pribadi Pical mengenai headset ini. Jadi yuk kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali mulai dari packaging, di mana ini sangat disayangkan banget kalau box packagingnya itu rusak saat pengiriman. Bener-bener kecewa banget Pical dengan kualitas kotaknya yang agak tipis dan juga berkontribusi atas mudahnya kotak ini jadi penyok. Secara material sih kotaknya ini memang mempergunakan karton tipis yang memiliki dominasi dua warna, yaitu hitam dan juga warna kuning. Mulai dari sisi depan terdapat logo Rexus di bagian atas kiri, penampakan produknya di bagian bawah, lalu ada logo Phonix juga yang menemani. Sementara kalau misalnya kita lihat produknya, sebenarnya tuh dari luar gini tuh udah bisa kelihatan karena ada bahan mika plastik transparan begitu. Lanjut di sisi belakang, nanti di bagian atas terdapat logo Rexus dan juga Phonix. Sementara di bawahnya terdapat penjelasan spesifikasi headset, gambar produk, dan juga barcode di bagian bawahnya, serta nama model dari headset ini. Sedangkan di bagian kiri kotak, terdapat beberapa fitur unggulan headset yang Pical sebenarnya akan bahas juga nanti di review ini. Jadi Pical nggak usah terlalu banyak panjang jelasin di bagian ini. Sementara di bagian kanan kotak, terdapat tulisan High Fidelity Fashionable Design, dan ada juga lanjutan mika transparan tadi yang dari depan. Sementara terakhir, palingan di bagian atas hanya terdapat tulisan Phonix dan juga Rexus. Dan untuk produk ini sendiri nanti kita akan mendapatkan satu unit headset, satu buku garansi, dan juga satu kabel audio dan mic converter kepada single 3,5 mm sepanjang 22,5 cm. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Urusan desain, headset Rexus Phonix F30 ini tuh memiliki tampilan yang terkesan bongsor dengan campuran aksen headset klasik tapi tetap ada kayak aura-aura gamingnya gitu. Didominasi oleh warna hitam di sekujur bodinya menjadikan tampilan ini kelihatan kalem dan tidak terlalu menarik perhatian orang. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau warna yang lebih mencolok, maka Phonix F30 ini juga tersedia dalam beberapa warna lain, seperti contohnya warna pink dan juga warna putih. Sementara untuk pendukung material produk ini tuh masih banyak mempergunakan bahan plastik di sekujur bodinya, yang juga ditemani dengan sedikit bahan aluminium, karet, dan juga kulit sintetik untuk di cushionnya. Sementara untuk dimensinya, headset ini tuh memiliki ukuran 17,5 x 18 cm dengan ketinggian 19 cm dan juga berat 282 gram. Menurut pribadi Pical sih, pemilihan finishing di bagian materialnya ini tuh bisa membuat produk ini tuh nampak kelihatan murahan. Agak disayangkan, Rexus kurang serius kayaknya untuk buat finishingnya terlihat mewah. Karena ada di beberapa headset yang walaupun murah gitu ya, tapi finishingnya bisa dibuat lebih premium. Lebih lanjut ke bagian-bagian dari headset ini, di mana pertama kali kita akan fokus pada bagian headphone cup-nya. Headphone cup-nya ini sendiri memiliki bentuk lingkaran yang ditemani dengan logo Rexus berwarna putih di bagian tengah-tengahnya. Di sekelilingnya ada juga tuh kayak sebuah lingkaran berwarna putih dengan desain yang memang agak cekung ke dalam dari cup-nya. Nanti baik logo Rexus ataupun lingkaran putih yang tadi, itu bisa menyala loh saat kita colokkan port USB headsetnya ke laptop, PC, ataupun mungkin device kita lainnya yang support akan USB Type-A. Dan berikutnya untuk bagian headband-nya, di mana secara struktur ini terbuat dari bahan karet tebal dan tidak terdapat busa di sini. Sehingga buat kita yang mungkin terbiasa dengan adanya bantalan busa di bagian headband, siap-siap kecewa nih dengan model ini. Tapi walaupun terlihat tipis karetnya, tapi ini masih tergolong oke saat Pical pakai dalam jangka waktu yang lama. Memang nggak nyaman-nyaman banget, tapi at least oke lah. Dan nanti untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kita, maka akan ada aluminium fork yang menjadi penghubung antara headphone cup dengan headband-nya.
Forknya ini tuh nggak memiliki step, kayak contohnya beberapa headset kan bisa krek gitu ya, untuk mengatur tingkat kelebarannya. Sehingga ini akan langsung menyesuaikan tergantung dengan ukuran kepala kita. Forknya ini tuh nanti disupport dengan dudukan dari plastik yang memang memiliki logo Rexus berwarna putih. Nggak lupa juga nanti untuk masing-masing cupnya terhubung dengan kabel braided yang tersembunyi di dalam dari headbandnya. Kalau bukan forknya ini nggak terlalu lebar, ini maka kabelnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita panjangin forknya lebih jauh, maka akan mulai kelihatan ini kabelnya. Nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Masih terlihat rapih dan juga simple. Baru pada area cushion lah, secara default maka kita akan diberikan cushion berbahan kulit sintetik, di mana bahannya ini tuh memang nggak terlalu nyaman, apalagi dalam penggunaan yang jangka panjang. Pichel sendiri sering berasa agak keringetan. Ventilasinya tuh masuk area kuping tuh pun juga kurang, sehingga berasa panas di area kuping untuk jangka waktu yang cukup lama. Lebih lanjut nanti untuk kendali dari headset ini tuh tersedia di cup sebelah kiri. Kendali yang tersedia hanyalah untuk volume knob aja. Nggak usah berharap kayak ada tombol-tombol mute microphone ataupun fitur-fitur yang aneh-aneh di sini. Palingan selebihnya di sisi kiri juga nanti terdapat sebuah mikrofon yang menjuntai keluar dan juga dapat ditekuk sesuai dengan angle yang kita harapkan. Nggak lupa juga ada kabel untuk ke device kita yang cukup panjang. Oh ya, tadi karena udah ngebahas kabel, maka untuk kabel yang ada di headset ini tuh memiliki panjang 2,2 meter yang terbuat dari nilon rajut berlapis karet selang yang tergolong cukup kokoh. Ujung dari kabelnya itu nanti akan ada 3 jack, yaitu yang pertama 3,5 mm untuk audio input yang which is warnanya hijau, 3,5 mm untuk mikrofon input yang warnanya merah, dan juga USB Type A untuk hanya menghidupkan LED lightingnya saja. Setelah kita udah ngomongin soal desain, maka kita akan fokus bahas soal inti dari headset ini, yaitu driver headsetnya beserta juga dengan mikrofonnya. Pertama kali mulai dari driver headsetnya, di mana ini terdapat driver sebesar 50 mm yang terbuat dari bahan magnet biasa. Secara spesifikasi pun drivernya ini memiliki impedance speaker pada level yang standar yaitu di 32 ohm dan rentang frekuensi yang juga biasa aja yaitu di 20 Hz hingga 20.000 Hz. Masing-masing driver ini juga mampu menghantarkan sensitivity sebesar 115 desibel yang di atas kertas ini tergolong tinggi. Karena biasanya di atas 110 desibel itu harusnya udah termasuk tinggi ya. Ear cushion dari headset ini memang mengkontribusi akan isolasi suara dari luar yang baik, sehingga suara dari yang kita dengar itu bisa jauh lebih terfokus. Dan pada waktu Pichel coba tes mempergunakan beberapa genre lagu seperti contoh kayak pop, klasik, R&B, hingga hip hop, maka lagu-lagu tersebut tuh punya hasil yang memang bervariasi. Untuk lagu yang banyak mengandalkan treble seperti contohnya kayak klasik ataupun pop, ini terasa kurang stabil suaranya. Sementara untuk lagu yang banyak bassnya, maka ini terasa flat dan juga kurang mendentum. Pichel sih memang nggak expect ini headset ini bakal bisa stand out lah untuk lagu-lagu tersebut. Tapi at least teman-teman bisa tahu lah dapat profilnya. Sementara untuk headset ini sendiri juga sudah memiliki mikrofon yang memiliki bentuk electret condenser atau seperti yang memang tablet gitu, dimana ini lazim dipergunakan dalam perangkat mobile dengan ya contohnya kayak device handphone ataupun mungkin tablet yang standar-standar aja. Mikrofon ini sendiri nanti memiliki ukuran 6 mm. Mikrofonnya ini sendiri memiliki pattern tangkapan yang mengarah ke beberapa arah atau ke banyak arah gitulah istilahnya, jadi nggak terfokus ke satu titik. Secara kualitas mikrofonnya sih ini tergolong suaranya agak kecil dan juga kurang bisa fokus sama suara kita. Pichel beberapa kali harus naikin boost mikrofonnya cukup banyak biar levelnya tuh acceptable untuk didengarkan. Ditambah juga tadi dengan tangkapan mikrofonnya yang ke segala arah, membuat suara-suara noise di sekitar kita tuh pasti akan ketangkep. Nah, daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh merupakan contoh tangkapan dari mikrofon Rexus Phonix F30 gaming headset. Check this out. Oke, ini dia hasil dari pengetesan suara Rexus Phonix F30 gaming headset. Nah, di samping kiri ini udah ada spektrum suaranya. Kalau buat suaranya, bisa dengar sendiri lah ya gimana. Oke lah, dah. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Rexus Phonix F30 gaming headset merupakan sebuah gaming headset yang menawarkan kualitas audio standar dengan tampilan yang memang berasa banget gamingnya. Sekilas sih pasti udah langsung tahu bahwa ini adalah headset untuk budget level yang memang terbatas walaupun memang ditambah lah seperti kayak fitur-fitur RGB agar menambah efek-efek gamingnya. Secara kualitas audio, driver headset ini nggak terlalu cemerlang. Ditambah juga dengan mikrofonnya yang memang standar aja menjadikan kombinasi yang ya nggak terlalu excellent. Namun yang jadi titik unggulnya produk ini sebenarnya jelas harganya. Dimana Rexus Phonix F30 gaming headset ini dibanderol dengan harga 150 ribuan. Secara normal menurut harga-harga yang ada di e-commerce dari Rexus, ya sebenarnya kalau udah dengar harganya kan, pasti kita nggak akan bisa komentar terlalu banyak. 150 ribu ya kan, mau ekspektasi apa juga gitu loh. Yang penting kan ada headset aja udah syukur gitu. Ya kalau punya duit lebih ya pasti bukan ini targetnya. Nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description, saya akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share review ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello,
dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, teman-teman, bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game. Atau mungkin buat teman-teman yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pical, bisa kunjungi YouTube channel kita, yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ini sebenarnya ya, kalau misalnya kita mungkin, ya, kalau budgetnya terbatas ya oke lah ya. Tapi kalau misalnya mau buka warnet gitu, ini kayaknya cocok deh. Cakep sih. Jadi juga kayak gitu.